Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang mau tetap setia memuji Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama kita membacakannya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sedemikian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berpikir positif. Itu yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudaraku, berpikir positif itu sangat-sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting. Karena itu akan sangat berdampak dalam apa yang kita lakukan, dalam perkataan, dalam perbuatan yang kita lakukan setiap harinya. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, dalam hati kita hal-hal yang positif, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif, adalah hal-hal yang baik juga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Demikianlah Paulus menasehatkan kita semua, menasehatkan jemaat yang ada di Filipi, supaya yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang patut dipuji. Tentu hal itu semua adalah tentang kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki pikiran yang positif, tidak lain jalannya adalah hidup kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, serta melakukannya. Ya, menundukkan hati kita di dalam kuasa Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kita dalam tuntunan Tuhan, sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, lawanlah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita dengan kuasa Tuhan. Berpikir negatif itu sangat merugikan kita, ya, karena akan menambah beban pikiran bagi kita, ya, membuat hati kita tidak nyaman, bahkan juga dapat menimbulkan penyakit. Pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang tidak baik yang merasuki pikiran dan hati kita. Lawanlah itu dengan kuasa Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan agar dalam pikiran kita ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalnya firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk menaklukkan, mengalahkan kuasa ketakutan, kecemasan yang ada dalam pikiran. Karena kecemasan, ketakutan, khawatir hanya membuat kita stres, menurunkan daya tahan tubuh kita. Tetapi ketika kita berpikir baik, terlebih pada masa saat sekarang ini, ya, berpikir baik, berpikir positif, bahwa aku kuat menghadapi pergumulan hidup, aku tetap sehat, Tuhan menolong aku tetap setia berbuat baik di dalam Tuhan. Meskipun berbagai tantangan kuhadapi, tetap berpikir positif, ya, akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Baik secara jasmani kita akan semakin sehat, semakin kuat. Demikian juga bersama dengan orang lain. Kita akan menjadi orang-orang pembawa kedamaian bagi banyak orang. Karena itu, jikalau kita punya pergumulan hidup, masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan menghadapinya, dan memenuhi pikiran kita dengan kebaikan. Karena itu, saudaraku, mari setiap hari berpikirlah positif, memikirkan yang baik, mengucapkan yang baik, bersikap yang baik, sehingga kebaikan Tuhan juga kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Semua baik. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dari pujian kita semua baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita berpikir baik, hidup kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita bertutur kata baik, melakukan kebaikan Tuhan kita rasakan dalam hidup. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur atas tuntunan Tuhan. Ketika pun kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, kami datang kepada Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk berpikir tentang kebaikan. Berpikir positif. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Agar setiap hari, setiap saat, kami memenuhi hati dan pikiran kami dengan kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat dalam sikap hidup kami setiap hari adalah kebaikan Tuhan. Terlebih di tengah masa pandemi saat ini Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, tuntun kami. Agar kami tetap setia berbuat baik dalam hidup kami. Berpikir baik, berbuat baik, berlaku baik. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang yang merasakan juga kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang memberikan kehidupan. Yang memulihkan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang menghiburkan saudara-saudari kami yang berduka cita, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, yang menguatkan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan. Kami juga terus mengharapkan pertolongan Tuhan bagi semua saudara-saudari kami yang sedang terpapar sakit pada saat ini, jemaat Tuhan. Kami mendoakan adik kami Rina Barus, diaken Bapak Emia Sembiring dan Nora, keluarga adik kami Baginta Barus, Bapak Stephen Benaya Perangin Angin, Bapak Gita Tarigan, orang tua kami Tigan Anta, Bapak Florencia Kaban dan Nande Florencia, adik kami Nande Nea Limbeng, mungkin juga saudara-saudari kami yang sedang terpapar sakit. Yang kami kasihi kakak kami Delfitra Siboya yang juga sedang sakit oleh karena saraf terjepit. Yang kami kasih Angelina Sinulingga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan karena COVID dan DBD. Dan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bayi yang dikandungannya juga boleh lahir dengan selamat melalui sesar. Tuhan kuatkan dia, pulihkan juga keadaannya. Pulihkan keadaan semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Baik yang ada di rumah, baik yang di rumah-rumah sakit. Sakit penyakit apapun yang sedang diderita Tuhan, tolong kuatkan dan pulihkan. Terlebih juga tim medis Tuhan dalam upaya yang terus mereka lakukan, berjuang di dalam Tuhan membantu pasien-pasien yang terpapar sakit. Di tengah tantangan yang mereka hadapi Tuhan, kuatkan mereka. Lindungi mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Membantu pasien-pasien yang terpapar sakit. Demikian juga setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan COVID ini ya Tuhan, agar negara kami, dunia ini boleh berlalu dari badai COVID-19 melalui upaya vaksin yang terus dilakukan, PPKM yang masih dilakukan. Kami percaya Tuhan, kami mampu melalui badai COVID-19 ini dengan baik, sehingga kami beroleh damai sejahtera dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di seluruh Sada Bekasi. Tetap sehat dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Tetap ada dalam damai sejahtera, berkati setiap usaha pekerjaan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, anak-anak kami dalam studi dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan menolong, memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk setiap saat berpikir positif, berpikir baik, mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, sehingga ketika kita berpikir baik, berlaku baik, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika beraktivitas hari ini, jikalau perlu keluar rumah, jangan lupa pakailah masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, ya, menjauhi kerumunan banyak orang, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.